Selamat pagi, jemaat sekalian. Firman Tuhan hari ini mengambil tema berkat atas rumah tangga. Dan sebagai dasar perenungan terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya sudah menyiapkan untuk kita semua membaca dari slide ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Kiranya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Firman Tuhan yang sama saya mencoba menyusunnya supaya melihat strukturnya. Jadi yang bagian pertama itu yang kondisi berbahagia itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya. Dan berkatnya itu akan dilimpahkan satu kepada orang, pria atau suami, kalau dia memakan hasil jeripayah tanganmu, tangan sendiri. Dan kedua, istri diberkati seperti pohon anggur yang subur. Anak-anak diberkati menjadi seperti tunas pohon zaitun. Lalu sesungguhnya demikianlah, itu berarti yang di atas itu dikonfirmasi lagi. Sesungguhnya demikian, pasti benar, pasti terjadi. Lalu kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, itu juga penekanan berkat. Tuhan yang memberkati dari Sion atau sorga. Jadi Tuhan dan sorga, sesuatu kepastian bahwa yang di atas itu pasti akan memberikan berkatnya turun. Jadi penekanan kepastian berkat. Kemudian kiranya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Jadi berkat untuk keluarga-keluarga kecil itu dengan tujuan melihat kebahagiaan umat Tuhan secara keseluruhan, yaitu dilambangkan dengan Yerusalem. Kebahagiaan keluarga Tuhan secara umum. Dan berkat yang dijanjikan adalah kita boleh melihat anak-anak dari anak-anak kita. Jadi melihat anak cucu kita, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan terakhir penutup, damai sejahtera atas Israel atau seluruh umat Tuhan. Nah, ini yang menjadi dasar perenungan kita. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mohon Engkau berkenan meneduhkan segala kegelisahan, beban dalam pikiran perasaan kami. Supaya hati, telinga kami, pikiran kami saat ini sepenuhnya siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin penulisan pada saat ini menerjemahkan di dalam hati pikiran kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami ingin dan siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa berkat atas rumah tangga yang diperkenan Tuhan? Alkisah keluarga Kongguan, mereka diberkati itu artinya makan bersama. Diberkati itu artinya mereka masing-masing punya gadget sendiri sehingga aman, tenteram, tidak terjadi perebutan. Rumah tangga yang diberkati Tuhan berarti bisa piknik bersama. Mulai dari puncak Bandung, Bogor, Bali, Singapura sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu sekalian, apakah ini berkat Tuhan untuk rumah tangga? Benar Bapak Ibu? Benar ya, benar, ini adalah berkat. Tetapi bukan segala-galanya. Ini adalah berkat yang nampak tampil dari luar. Bersyukurlah bahwa berkat Tuhan bagi saudara dan saya yang takut akan Tuhan melebihi hal ini. Nah, berkat Tuhan itu lengkap. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kurang siapa saudara? Kurang bapaknya. Bapaknya di mana kira-kira? Lagi foto. Yang ambil foto ya katanya. Nah, saudara sekalian, bersyukurlah berkat Tuhan kepada kita itu lengkap. Bahkan berkat itu utamanya, pertama-tamanya itu ditujukan kepada pria, kepada
suami sebagai kepala keluarga. Firman Tuhan yang kita bahas secara khusus hari ini, berkat rumah tangga, satu adalah bahwa orang pria atau suami di dalam rumah tangga itu bisa bekerja berjeri lelah. Bisa bekerja berjeri lelah, bahkan bisa makan dari hasil jeripayanya sendiri. Jadi betapa pentingnya peranan pria atau suami dalam satu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Karena dari suami yang takut akan Tuhan, dia akan memberkati istri dan anak-anaknya. Dan tanda bahwa dia diberkati adalah dia bisa bekerja dan bisa menikmati hasil kerjanya. Jadi saudara sekalian, bekerja atau bekerja keras itu adalah berkat Tuhan. Bekerja itu bukan kutukan, karena manusia sebelum jatuh dalam dosa pun sudah diberikan kerjaan yang berat, yaitu memberikan nama kepada semua makhluk hidup. Jadi bekerja keras itu bukan suatu kutukan, justru suatu berkat, dan berkat lebih lagi kalau kita bisa menikmati hasil kerja keras itu. Dan kalau kita perhatikan di sini saudara sekalian, pekerjaan itu bukan cuma kerja di luar saja, tapi kalau kita memperhatikan bahwa di rumahnya di sini ada pohon anggur dan pohon zaitun. Pohon anggur dan zaitun itu dua-dua jenis tanaman yang perlu perawatan, perlu ekstra untuk memelihara. Jadi seorang suami yang berhasil, yang diberkati adalah juga di dalam rumah, dia itu juga ada satu jeri lelah, ikut di dalam mendampingi, memelihara, merawat istri dan anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita pria, suami, kepala keluarga bisa bekerja dan memakan hasil pekerjaan kita, itu adalah berkat Tuhan. Sedikit intermezzo tadi, Pak Kongguan bukan lagi foto ya, ternyata dia lagi kerja sehingga nggak bisa ikut snacking sore-sore. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa bekerja, menikmati hasil pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Bersyukur dan menerima. Kalau ada di antara kita yang belum memiliki pekerjaan, boleh meminta kepada Tuhan, karena ini janji Tuhan. Berkat yang berikutnya adalah bagi para wanita. Rumah tangga yang diberkati adalah wanita itu seperti pohon anggur yang subur. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 128 ditulis dalam konteks negara Israel yang agraris, sehingga mereka bercocok tanam. Maka itu istri itu seperti pohon anggur yang subur. Kalau Mazmur 128 ditulis di Jakarta tahun ini, tahun 2025, mungkin istrimu akan seperti deposito yang bunganya besar gitu ya. Yang artinya menghasilkan, enggak seadanya, tapi hasilnya itu sangat banyak. Jadi wanita, istri, ibu yang diberkati di dalam rumah tangga Kristen adalah orang wanita yang bisa melakukan banyak hal. Melakukan hal yang penting. Tidak hanya satu tetapi banyak peranan pun bisa dia kerjakan dengan sukacita. Saudara sekalian, pohon anggur yang subur itu pada zaman itu merupakan tanaman yang sangat penting. Karena zaman itu anggur itu minuman yang sangat penting. Misalnya Perjanjian Baru kan itu mujizat yang pertama dari Tuhan Yesus adalah ketika pesta kehabisan anggur. Bagi mereka anggur sangat penting. Jadi bahwa istri pohon anggur yang subur di dalam rumah itu peranannya penting. Menghasilkan anggur yang merupakan lambang sukacita, minuman yang mendatangkan sukacita dan suasana yang indah. Jadi seorang ibu, wanita, istri yang diberkati Tuhan, dia akan memberkati keluarganya. Dia akan melakukan banyak hal seperti pohon anggur subur. Dia bisa melakukan tugas domestiknya. Dia bisa menjalankan peranannya merawat anak-anak, merawat orang tua khususnya yang lansia. Dia akan menjadi manajer sandang pangan, tahu bagaimana beli, bagaimana masak, dan lain sebagainya. Dia menjadi semacam menteri dalam negeri dengan berbagai multitasking, tetapi melakukan semuanya itu dengan sukacita. Jadi bagi para ibu, wanita, dan istri yang selama ini merasa banyak kerjaan, itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Dan berikutnya berkat Tuhan adalah berupa anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun di sekeliling rumahmu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab anak itu adalah tanda berkat Tuhan. Kalau dalam Perjanjian Lama, bahwa orang bisa memiliki anak itu artinya diberkati.
Mazmur juga mengatakan bahwa anak itu adalah upah bagi suatu rumah tangga. Dan katakan ini secara khusus Mazmur 128, yang diberkati itu adalah anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu, tunas pohon zaitun itu satu tanaman yang perlu waktu lama untuk berbuah. Saya membaca bahwa pohon zaitun itu umur 5-8 tahun sejak ditanam baru mulai berbuah. Umur 15-20 tahun baru bisa menghasilkan buah secara dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang penuh. Kayaknya mirip anak-anak kita ya. Umur 5 baru ada lucunya, umur 8 baru bisa disuruh dikit-dikit ya. Baru bisa benar-benar berbuah jadi orang itu umur 15-20. Artinya apa? Artinya bahwa diberkati, diberikan kepada keluarga, tetapi perlu kerja keras orang tua, suami dan istri. Membesarkan tunas ini sampai jadi pohon, itu perlu kerjasama di dalam rumah tangga. Nah, ciri tanda keluarga yang diberkati Tuhan dengan anak-anak adalah anak-anaknya itu cinta keluarga. Dilukiskan di sini mereka duduk di sekeliling mejamu. Artinya diberkati oleh Tuhan kalau kita memiliki anak-anak itu yang sayang dengan keluarga, yang mau kumpul keluarga. Itu adalah bukti bahwa anak-anak kita diberkati Tuhan, bahwa keluarga kita diberkati Tuhan. Jadi itulah tanda-tanda bahwa keluarga kita itu diberkati atau tidak dalam hal suami, istri, pria, wanita berjerih lelah untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Bahwa anak-anak kita itu mau masuk di dalam keluarga, mau bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ini sudah tiap keluarga kecil-kecil masing-masing menjadi keluarga yang diberkati ini, maka firman Tuhan kita akan mengalami bahagia Yerusalem atau bahagia umat Tuhan secara keseluruhan. Karena memang katakanlah GKI Puri, GKI keluarga Tuhan, GKI Puri itu diberkati Tuhan kalau banyak keluarga-keluarga di dalamnya itu juga mengalami berkat Tuhan. Kalau suatu gereja di dalamnya keluarganya banyak yang bermasalah semua, maka gereja itu tidak akan diberkati Tuhan. Jadi berkat yang Tuhan janjikan tidak hanya untuk keluarga kecil kita, tetapi keluarga besar kita, keluarga umat Tuhan. Dan berkat yang Tuhan janjikan juga berikutnya adalah umur panjang, melihat anak-anak dari anak-anak kita. Ya, indah ya firman Tuhan mengatakan umur panjang itu yang jadi berkat kalau kita bisa melihat anak cucu kita. Ya. Jadi saya kira itu sesuai dengan doa kita ya, nggak perlu umur panjang sampai lihat cicit, lalu berikutnya canggah. Jadi berkat Tuhan adalah umur panjang melihat anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkat atas rumah tangga itu boleh kita minta dari Tuhan. Kalau ada kuis seperti ini Bapak Ibu, kalau untuk pekerjaan berkat yang sesuai nomor berapa? Pekerjaan berkat yang sesuai nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 3. Ya, jujur aja, cuan gitu ya. Kalau gereja berkatnya nomor berapa? Nomor berapa gereja? Nomor 1 kalau kita GKI ya, mulia dan misioner. Kalau negara berkatnya nomor berapa? Nomor 2, adil dan makmur. Keluarga berkatnya nomor 4. Semua bahagia bersama. Jadi jangan dalam keluarga saudara minta cuan. Jangan menandai berkat dalam keluarga saudara kalau adil dan makmur. Enggak selalu adil, enggak selalu makmur ya. Berkat yang Tuhan janjikan adalah keluarga kita sama-sama semua berjerih lelah mewujudkan kebahagiaan dan bersama-sama. Berikutnya adalah booster berkat. Tidak saya katakan syarat berkat. Karena kalau syarat, kita semua enggak ada yang memenuhi syarat. Booster itu artinya Tuhan itu memang pada dasarnya baik. Tuhan itu pada dasarnya mau memberkati. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengarahkan, mendorong berkat itu menjadi suatu kenyataan dalam hidup keluarga kita. Yang pertama, takut akan Tuhan.
Beberapa kali diulang, kamu bahagia kok kamu takut akan Tuhan. Berbahagialah kok kamu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suatu permulaan kebahagiaan rumah tangga. Dan itu sering diulang di dalam perjanjian lama, saudara sekalian. Salah satunya di dalam kitab Pengkhotbah, ya, suatu ayat yang sangat indah. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi yang pertama ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi jangan nanti pulang mengatakan hanya suami atau pria. Tuh lihat, kamu harus takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan kewajiban kita semua, pria, wanita, anak, orang tua, harus takut akan Tuhan. Karena kita ini manusia. Kita ini manusia. Apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Kita ini bukan ayam, kita ini bukan kucing. Kita ini manusia. Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga itu banyak bermasalah karena apa? Dimulai dari 1-2 pihak melakukan hal-hal yang tersembunyi. Hari ini orang memuja privacy. Hari ini orang punya handphone sendiri, punya tablet sendiri. Mengerjakan hal-hal sendiri, mengejar kenikmatan, hiburan yang tersembunyi. Sehingga ketika dosa itu menggoda, masuk segala sesuatu yang disembunyikan, biasanya itu akan makin menjadi besar, makin menjadi berbahaya. Hari ini saudara sekalian, hati-hati. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara turuti, apa yang saudara jadikan contoh teladan. Lalu menggerakkan saudara melakukan hal-hal yang tersembunyi. Pelan tapi pasti dosa itu seperti karat. Akan menular, membesar dan menghancurkan keluarga. Hati-hati bahwa kerusakan rumah tangga seringkali dilakukan terjadi karena hal-hal dosa kecil-kecil yang disembunyikan tetapi akhirnya mempengaruhi segala sesuatu. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita melakukan hal yang baik, kita semua berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Mungkin kita punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, punya menantu, punya yang lain yang jahat kepada kita di dalam rumah kita. Tidak sempurna. Tapi kalau kita baik, kalau kita takut akan Tuhan, kita melakukan bagian kita. Tuhan itu melihat. Tuhan itu akan melihat bahwa kita berusaha melakukan yang baik, bahwa kita takut akan Dia di tengah segala kesulitan yang Tuhan izinkan. Maka Tuhan itu akan membalas kepada saudara segala kebaikan. Karena itu takut akan Tuhan. Hari ini saudara sekalian, orang itu punya banyak ketakutan yang lain, bukan takut Tuhan. Tentang janji dan kewajiban, ada yang suami takut istri, ada yang istri takut suami. Ada orang tua takut anak, ini banyak kayaknya. Ada anak yang takut orang tua. Ada mertua takut menantu. Ada menantu takut mertua. Bapak Ibu kira-kira yang mana? Yang mana? Nomor 1, 2, 3. Kalau ada orang bilang, enggak Bu, saya enggak takut semuanya. Wah, itu lebih menakutkan lagi ya. Lebih serem lagi kalau enggak ada takutnya. Saudara sekalian, pastikan saudara punya alamat ketakutan yang tepat. Jangan takut orang membuat kita tidak takut Tuhan. Jangan. Keliru. Kita tuh mesti takut Tuhan. Tuhan itu sumber hidup. Tuhan itu sumber kekuatan. Dan kepada Dialah kita itu akan berpulang. Takutlah Tuhan lebih daripada takut yang lain. Dan booster yang kedua yang Tuhan janjikan adalah mengalami berkat Tuhan kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkan itu berarti gaya hidup, cara hidup kita, cara hidup keluarga kita itu harusnya lebih sesuai
Tuhan, lebih sesuai firman Tuhan daripada tren masyarakat yang tidak benar. Hidup menurut jalan Tuhan itu artinya kita taat hukum dan kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak-kehendak yang lainnya. Karena saudara dan saya adalah keluarga Kristen. Firman Tuhan di dalam Efesus dikatakan bahwa suami kepala istri, tetapi Kristus adalah kepala jemaat atau kepala dari para suami. Jadi karena Yesus adalah yang tertinggi di dalam hidup kita, maka seharusnya ketaatan kita itu menuju kepada Dia. Sekalian, oleh karena itu, kalau firman Tuhan yang jelas di dalam Alkitab ini memberikan banyak petunjuk kepada hidup kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Marilah kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Contoh, kalau memang lampunya merah ya berarti stop. Kalau lampunya hijau ya harus jalan. Dalam kehidupan keluarga misalnya lampu merah, jangan mengingini milik sesamamu. Hukum keberapa Bapak Ibu? Jangan mengingini milik sesamamu, hukum keberapa? Hukum ke 10 ya. Sebagus apapun, seganteng apapun, secantik apapun, kalau punya orang gak boleh. Gak boleh ya. Dunia ini lagu cinta, film itu banyak yang gak benar ya. Mencintaimu tapi tidak bisa memilikimu. Ya, teman tapi waduh istrinya kayak gitu-gitu. Gak benar saudara. Kalau Tuhan bilang jangan ya jangan. Tapi kalau Tuhan katakan itu lampu hijau, ya jalankan. Seperti Mazmur 128, pria suami gak boleh malas, baik kerja, baik memelihara, mengusahakan kebahagiaan keluarga. Harus jerih lelah, istri juga gak boleh malas. Harus melakukan kewajibannya seperti pohon anggur yang subur, melakukan tugasnya di dalam rumah. Harus berjerih lelah, memang itu petunjuk Tuhan dan berkat Tuhan mengalir di dalam jerih payah itu. Nah, kalau kita yang seperti dari Efesus yang sering dipakai sebagai dasar suami istri, hai suami kasihilah istrimu, itu lampu hijau, ya harus dilakukan. Hai istri tunduklah kepada suamimu, ya harus dilakukan, itu lampu hijau. Lalu anak-anak hormatilah orang tuamu, itu lampu hijau, ya harus dilakukan. Jangan dibalik-balik, yang gak perlu dilakukan, yang harus dilakukan kita malas dan menahan diri. Kalau lalu lintas itu ada lampu kuning itu apa Bapak Ibu? Tandanya harus tancap gas. Lampu kuning itu ya pelan, stop gitu. Ada Allah Roh Kudus itu yang mengingatkan kita kayak lampu kuning ya, ngingetin, jangan. Nah kalau sudah diingetin, stop. Nah, jangan kayak naik kendaraan kuning, cepetin aja gitu. Karena saudara dan saya kalau kita tidak betul-betul takut akan Tuhan dalam berkeluarga, kita akan mengalami tren evolusi keluarga di dalam dunia ini. Saya mengambil infografik ini dari survei dari Amerika. Di Amerika itu sekalian struktur keluarga itu beraneka macam. Kalau dulu itu yang namanya keluarga suami istri anak kandung itu satu rumah. Tapi bergeser ya banyak perceraian, itu kemudian banyak single parent. Bergeser lagi sekarang orang yang bercerai itu menikah untuk kedua kalinya, menikah untuk ketiga kalinya ya. Anaknya dibagi-bagi, bagi sana, bagi sini, bulan apa, hari biasa, hari weekend gitu. Sehingga struktur keluarga kalau di Amerika itu kadang bingung ya. Orang tuanya yang mana ini, anaknya yang mana itu. Nah ternyata soalnya tidak hanya Amerika. Saya punya teman di Hong Kong itu dia cerita di sekolah itu dikasihin satu lembar gambar struktur keluarga. Banyak macamnya struktur keluarga itu. Ya misalnya gambar pria-pria ada anak, wanita-wanita ada anak, lalu ada 3 pasangan ada anak. Jadi sampai bingung milih multiple choice ini keluarga seperti apa. So sekalian Jakarta mulai seperti itu. Kenapa terjadi? Karena banyak keluarga sekarang pokoknya happy, pokoknya senang.
Kalau kesenangan itu artinya setiap orang punya handphone, setiap orang punya kebebasan dan privasi masing-masing, so be it. Kebablasan di dalam memberikan kebebasan. Takut anak, takut suami, takut istri, takut mengarahkan mereka kepada Tuhan. Pelan tapi pasti saudara sekalian, keluarga-keluarga itu saya kira sengaja dihancurkan iblis ya. Karena merupakan simbol hubungan Tuhan dengan manusia, itu dirusak. Saudara dan saya jangan kebablasan. Doakan, usahakan, jeripaya keluarga kita, cucu kita sebatas dengan bijaksana. Ingatkan, bawa kembali kepada Tuhan. Memang perlu jeripaya, memang paling gampang happy-happy. Makan bersama semua handphonean sendiri itu jauh lebih gampang ngajak daripada ayo kita doa bersama. Jangankan setiap hari, jangankan seminggu sekali, sebulan sekali ada yang bilang susah bu, anak-anak udah besar, nanti marah. Memang gak gampang, memang perlu jerih lelah, tapi firman Tuhan ini memberitahu berkat itu dari Tuhan, berkat itu dari Sion. Sesungguhnya demikianlah, itu double garanti berkat Tuhan. Yang artinya apa? Bukan syarat kerjain dulu baru diberkati, bukan. Artinya Tuhan memberkati di double itu artinya apa? Tuhan itu akan menopang, menjadi sponsor untuk itu terwujud. Saudara dan saya tidak sendirian. Allah Bapa, Allah Putra itu satu simbol keluarga juga. Kristus dengan jemaat simbol keluarga. Tuhan akan ingin mewujudkan keluarga yang baik dalam hidup saudara dan saya. Memang gak gampang, tapi ingat Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Yang kita lakukan adalah berjerih lelah. Karena apa? Berkatnya itu siap dicurahkan kepada kita. Dan Tuhan akan menolong saudara dan saya menjadi keluarga kecil yang berbahagia dan menjadi bagian keluarga Tuhan yang diberkati. Karena itu mari kita bertekad seperti Yosua. Orang Israel itu jatuh bangun di dalam dosa. Berulang kali diingatkan masih kawin campur. Akhirnya Yosua itu bilang, silakan kamu ibadah dengan Allah yang lain. Tapi aku dan rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Mari itu menjadikan tekad kita bersama-sama. Kita ucapkan 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami memanggil Engkau Bapa, karena kamilah anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa kami ingin diberkati sebagai keluarga. Tetapi Engkau juga melihat keadaan kami, keluarga kami satu persatu. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang berjerih lelah untuk kesatuan keluarga kami. Kami berdoa, kami yakin tidak pernah terlambat. Kami mau takut akan Engkau dan kami mau mulai menjalankan prinsip hidup, prinsip keluarga sesuai dengan jalan-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan, tidak kalah dengan tren, dengan masyarakat, dan tidak kalah dengan kepentingan diri sendiri, supaya kami betul-betul berusaha menyiapkan diri, menyiapkan keluarga kami siap menerima berkat yang Engkau janjikan. Berkatilah keluarga-keluarga di GKY Puri ini yang berjuang Tuhan kuatkan, yang sudah begitu lancar Tuhan mampukan memberkati keluarga lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.